Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena habis semuanya kita lanjutkan ya ke bagian selanjutnya ya. Kalau tadi kita sudah selesai untuk materi yang keseimbangan dan dinamika rotasi ya. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu materi elastisitas dan hukum Hooke ya. Materi elastisitas dan hukum Hooke. Jadi yang pertama ada hukum Hooke, kemudian bagian materinya itu susunan tugas seri paralel ya. Kemudian nanti ada sebelum hukum Hooke ada tegangan sama regangan ya. Oke. Yang kisi-kisi yang pertama, indikator yang pertama untuk bagian elastisitas yaitu modelnya tipe soalnya C1 ya, berarti nanti mengingat ya kalian ya, bisa jadi mengingat atau menuliskan. Intinya C1 tidak soalnya tidak hitung-hitungan ya. Nah, di sini diberikan daftar benda, siswa menentukan manakah yang termasuk benda elastis. Nah, ini simple ya. Jadi misalkan elastis ya, berarti kalau misalkan benda elastis itu seperti apa? Elastisitas ya. Atau ambil elastis ya. Elastis. Nah, contoh benda elastis apa aja? Misalkan karet ya, karet ya, kemudian pegas ya, kemudian apa lagi? Ban ya, kemudian apa lagi? Misalkan bola bekel ya, dan lain-lain ya. Ini benda elastis. Nah, kira-kira yang benda yang bukan elastis atau benda, kalau benda lawan benda elastis ada plastis ya, dia tidak lentur misalkan. Nah, apa saja benda plastis ya? Nah, contoh dari benda plastis atau benda non elastis, yang pertama ya, kalau ini elastis, ini nanti plastis atau non elastis. Ya, ambil contoh-contohnya ya. Silakan kalian nanti perkaya contoh-contoh lainnya ya. Yang pertama ada kayu ya, pasti kayu nggak mungkin elastis ya. Kemudian yang kedua kawat logam ya, kawat logam. Kemudian ada kaca ya, nggak mungkin dia bersifat elastis. Kemudian tanah liat ya, tanah liat. Kemudian batu ya. Nah, silakan kalian cari benda-benda lain ya yang dia termasuk elastis dan juga termasuk plastis atau non elastis. Jadi nanti kalian bisa tahu ketika nanti di soal nomor ya, soal yang kelima ya, kalian ditanya tentang contoh-contoh benda elastis atau non elastis ya, kalian bisa menentukan jawaban yang tepat pada soal tersebut ya. Kemudian selanjutnya nomor 6 ya, bagian soal yang ke-6. Diberikan kurva tegangan dan regangan. Siswa menghitung besar modulus Young ya. Oke. Nah, modulus Young ya, modulus Young atau modulus elastisitas ya. Lambangnya Y ya. Di mana modulus elastisitas itu atau Young, modulus Young sama dengan rumusnya itu tegangan per regangan ya, dimana tegangan itu lambangnya gini, regangan lambangnya seperti ini. Rumusnya kalau tegangan itu ini sama dengan F per A ya. Kalau regangan rumusnya delta L per L0 ya, L awal ya. Sehingga kita uraikan rumusnya tegangan kan, tegangan F per A ya, dibagi dengan delta L per L0. Sehingga rumus akhir dari rumus modulus Young atau elastisitas sama dengan F ya, dikali L0 per delta L dikalikan
A ya. Ini rumus modulus Young ya, atau modulus elastisitas ya. Misalkan lebih ambil contoh untuk contoh dari modulus elastis ya, atau modulus Young ya, yaitu dikasih tahu nilai diketahui tegangan sebuah kawat sebesar ya, atau ini lambangnya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi ya. Kemudian regangannya yaitu E sama dengan ya misalkan 2 kali 10 pangkat 5 ya. Berapa nilai modulus Young-nya? Berapa nilai modulus Young? Y ya lambangnya. Ya tinggal masukin Y sama dengan tegangan per regangan ya kan. Ini udah masukin 1,2 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 5. Berapa? Coret ya kan. Coret 1,2 dibagi 2 0,6 ya. Jadi jawabannya adalah 0,6 Newton per meter persegi ya. Jawabannya 0,6 Newton per meter persegi gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Abi ambil contohnya ya untuk nilai dari modulus Young ya. Intinya rumusnya seperti ini ya. Kalian tahu kalau misalkan nanti di soal langsung dapat tegangannya, berarti tinggal masukin aja nilainya, tegangannya berapa, regangannya berapa. Tapi kalau misalkan di soal nanti ternyata datanya nggak dikasih tahu tegangannya berapa, berarti kalian cari dulu tegangannya berapa dengan cara rumus F dibagi A ya, dan regangannya delta L dibagi L0. Dimana L0 delta L ini pertambahan panjang, satuannya meter ya. Kalau L0 ini panjang awal, satuannya meter juga ya. Kalau F itu gaya, satuan Newton. Kalau A itu luas penampang. Kalau luas penampang berarti satuannya meter per segi gitu ya. Nah, ini untuk yang modulus Young ya. Kalau tadi sifat atau benda-benda, contoh benda-benda elastis ya dan plastis, tadi kalian harus sudah paham ya. Kemudian selanjutnya pada benda atau pada materi elastisitas ya, ada namanya benda elastis, ada benda namanya benda plastis ya. Seandainya nih, Abi ambil contoh ya. Kalau misalkan ada sebuah apa ya? Misalkan sebuah benda punya sifat elastis ya. Nah, misalkan Abi ambil benda punya sifat elastis ya. Benda punya sifat elastis. Ketika dibentuk seperti ini masih bisa ya. Masih bisa bendanya, masih bisa bersifat elastis. Namun ketika dibuat seperti ini ternyata bendanya patah ya. Nah, benda akan patah ketika benda tersebut
melebihi batas elastisnya. Ya. Atau dia bakal bersifat plastis ya, yang akhirnya jadi plastis. Sehingga jadi plastis. Artinya nggak lentur lagi dehnya gitu ya. Jadi benda itu akan patah ketika benda tersebut melebihi batas elastisnya. Ya, contoh kata Abi tadi. Misalkan ada benda dibuat lengkung kayak gini. Dia masih lentur, masih bisa bersifat elastisnya. Tapi ketika dia dibentuk seperti ini, ternyata ditekuk sampai seperti ini, ternyata bendanya patah. Nah, benda itu akan patah saat apa? Ya, saat benda tersebut melebihi batas elastisnya, ya. Atau benda tersebut akhirnya bersifat plastis, bukan elastis lagi. Jadi ini bersifat plastis ya, karena bendanya sudah patah ya, gitu ya. Oke. Atau benda tersebut misalkan kalau karet ya, kalau sudah di batas elastisnya sudah maksimal, akhirnya apa? Putus ya. Atau shock motor ya. Misalkan ketika batas atau pegas ya. Ketika batas lenturnya atau batas elastisnya melebihi batasnya, maka pegas tersebut akan rusak ya, atau akan putus ya, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ke kisi-kisi yang ya nomor 7 ya. Nomor 8 ya. Kita lanjut nomor 8. Ya tadi yang ini tadi untuk kisi-kisi. Jadi benda itu akan patah atau putus ketika melebihi batas elastisnya ya. Ini atau putus ya, ketika benda tersebut melebihi batas elastisnya. Kemudian selanjutnya ya, yaitu diberikan dua pegas dengan konstanta tertentu yang dirangkai paralel. Siswa menentukan besar gaya yang dibutuhkan agar rangkaian pegas mengalami pertambahan panjang tertentu ya. Nah, ini kita masuk ke rangkaian pegas ya. Jadi untuk rangkaian pegas, misalkan, rangkaian pegas kan ada seri dan paralel ya. Ya hapusnya tadi. Nah, rangkaian pegas. Ya. Rangkaian pegas ada seri, ada paralel ya. Seri itu seperti ini ya. Nah, ini ada nah, misalkan seperti ini. Ini pegas 1, K1, K2, K3. Ini seri. Paralel yang seperti apa? Seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau seri seperti ini, kalau paralel seperti ini. Jadi yang pertama harus tahu dulu ya. Kalau misalkan ada soal gambar misalkan ya, tapi di kisi-kisinya ya, dia nggak dikasih tahu kalau soalnya adalah soal gambar, berarti soal cerita bisa jadi ya. Nah, silakan dipahami dulu ya gambarnya dan dari ciri-cirinya ya, rangkaian seri dan paralel ya. Nah, untuk yang rangkaian seri, misalkan kita mau cari K total. Kalau seri, cara mencari K totalnya adalah seperti ini. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Ini konstanta pengganti, K pengganti ya, K atau konstanta pengganti. Jadi ini bisa digabungkan menjadi K doang ya, namanya KS, K seri ya, seperti itu. Nah, cara mencarinya rumusnya seperti ini ya.
Kemudian kalau paralel sama dengan atau KP K1 tambah K2 tambah K3. Ini K1, K2, K3. Lebih simpel deh ya kalau misalkan dia paralel ya. Tapi kalau seri dia seper K1, seper K2, seper K3. Misalkan Abi punya di soal ini katanya menentukan gaya di rangkai paralel. Ya. Perhatikan, ada di rangkai paralel di sini ya, di rangkai paralel. Berarti kalau paralel kita fokus ke sini ya. Fokus ke sini. Abi ambil contoh untuk rangkaian paralelnya, yaitu misalkan ada dua pegas ya. Abi ambil 2 pegas saja ya, biar lebih simpel perhitungannya. Nah, 2 pegas. Nah, 2 pegas ini misalkan di sini katanya dengan konstanta tertentu ya. Konstantanya. Misalkan ini 200 K-nya. Ini K1, ini K2 ya. K1 sama dengan 200 Newton per meter ya. K2 sama dengan 300 atau 400 ya. 400 Newton per meter ya. Berarti berapa K penggantinya? Nah, K penggantinya misalnya. Ya udah, KP sama dengan K1 tambah K2. Dengan berapa? Ya udah 200 tambah 400 sama dengan berapa? 600 Newton meter ya. Nah, ini K penggantinya. Ya udah, di soal katanya, di sini katanya di indikator soalnya katanya siswa menentukan besar gaya yang dibutuhkan agar rangkaian pegas mengalami pertambahan panjang tertentu. Misalkan Abi mau buat pegasnya ini bertambah panjang 0,5 meter ya, 0,5 meter misalkan ya, setengah meter dehnya. Kira-kira berapa gaya yang diperlukan untuk menarik pegas ini sehingga bertambah panjang menjadi 0,5 meter? Kira-kira berapa nih bebannya untuk narik ke bawahnya nih ya? Atau berapa gaya beratnya sehingga pegasnya ini bertambah panjang 0,5 meter ya. Ingat, 0,5 meter ini sebagai X-nya. Sehingga kalau kita masuk ke hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Nah, hukum Hooke yaitu gaya pegas Fp sama dengan K dikali X ya. Berapa gaya pegasnya? Itu yang ditanya di soal. Kalau misalkan X-nya 0,5, ya udah Fp sama dengan K-nya tadi udah dapat 600. X-nya berapa? Kalau X-nya 0,5. Nah, dapatlah gayanya. Coret 60 kali 5, 300 Newton. Berarti untuk narik pegas sampai bertambah panjang 0,5 meter dibutuhkan gaya 300 Newton. Inilah yang dimaksud dari kisi-kisi yang ke-8 gitu ya. Sampai sini silakan dipahami dulu untuk materi ya, atau kisi soal pada bab elastisitas. Kita akan lanjutkan lagi di materi bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.